Oke, dulurku tercinta, kita saat ini sedang menuju Pantai Pakis. Pantai Pakis itu berada di wilayah Laut Utara. Jadi sebentar lagi, sekitar kira-kira ya 2 menit lagi ya. Tadi kita sudah masuk di gerbang, 2 menitan lagi kita sudah sampai di Laut Utara, Tanjung Pakis namanya. Oke, stay tune di channel ini dan jangan lupa untuk like and comment serta share, bagikan kepada saudara-saudara kita agar informasi ini selalu kita berbagi kepada mereka semua. Oke, sampai ketemu di Laut Utara. Dulurku tercinta, alhamdulillah kita sudah sampai ya, Batara. Sudah sampai di pantai wisata Tanjung Pakis. Nanti sedikit kita akan mengupas tentang sejarah pantai Tanjung Pakis ini. Ada apa saja dan bagaimana ceritanya. Stay tune di channel YouTube ini dan tonton sampai habis videonya agar kalian tahu tentang misteri apa yang ada di Tanjung Pakis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kiraden Aryo Wibowa dan channel YouTube Padepokan Matahari. Ini pagi-pagi nih Batara. Pagi-pagi kita berada di pantai wisata Tanjung Pakis ya. Alhamdulillah perjalanan kita tadi malam dari Bogor pukul 3 ya? Pukul 3 pagi kita jalan dari Bogor dan sekarang pukul masih sangat pagi sekali, jam 5 lewat, dan kita nanti mau lihat matahari terbit. Dan ini baru pertama kali saya mengunjungi pantai wisata Tanjung Pakis. Kalau untuk Laut Utaranya sudah banyak saya kunjungi. Dan kebetulan kalau saya lagi ziarah ke makam para wali, itu berada posisi makam para wali itu di daerah Laut Utara semua ya. Alhamdulillah. Nah, Batara, ini banyak orang bilang cerita, katanya Tanjung Pakis ini terkenal dengan salah satu mistisnya. Jadi ada pernah kejadian tahun 2018 itu pesawat Lion, pesawat lah ya, pesawat ini ada sempat jatuh di daerah sini, kawasan sini, dan menghilang. Dan ada juga kemarin 2020 juga seorang anak kecil usia 7 tahun sempat menghilang juga. Nah berarti kalau mungkin secara logikanya ada, secara mistisnya pun ada. Kalau menurut Batara, kalau tentang pesawat yang hilang itu, menurut kamu gimana? Kalau menurut saya pesawat yang hilang, kalau misalnya pesawat itu masih ada bangkainya, itu bisa dikategorikan masih secara logis. Cuman kalau menurut sejarah yang kemarin itu kan tragedi Lion itu, bangkai pesawatnya itu nggak ada sama sekali. Nggak ketemu ya? Nggak ketemu. Kira-kira nggak bisa dipikir pakai logika lah. Itu saya kurang paham, menurut saya itu gimana. Mungkin Ayah bisa menjelaskan lebih detail lagi. Peristiwa apa yang terjadi sebetulnya dari kasat mata yang secara zahir yang kelihatan maupun secara di luar mata gaib yang ada di sekitar sini. Iya. Jadi memang ada fenomena-fenomena yang sangat-sangat unik di negara ini atau di negeri ini. Dan orang luar pun juga, orang luar negeri pun mengakui itu. Itu yang 2018 itu memang sempat heboh kan, masuk berita itu. Betul.
masuk heboh berita dan kenyataannya memang hilang. Itu kan pesawat sebesar itulah, besi ya. Iya. Kok bisa sampai hilang, nggak nampak gitu. Berarti kan ada sesuatu. Nah memang dulurku tercinta, memang pantai utara ini memang sangat-sangat mistis juga. Sama halnya dengan pantai selatan. Ada yang bercerita katanya itu diambil oleh kekuasaan daripada ibu pantai utara. Tahu nggak siapa? Kurang tahu itu siapa tuh? Kalau identiknya dengan kalimat Ibu Dewi Lanjar. Nah, Dewi Lanjar ini adalah seorang putri. Kalau namanya itu Rara Kuning sebenarnya. Nah, dapat Dewi Lanjar itu dapat julukan atau nama sebutan itu dari Ibu Pantai Selatan. Tapi dia sendiri bukannya anak Ibu Pantai Selatan. Tapi Dewi Lanjar ini merupakan anak ya orang terpandang pada saat itu, dan posisinya memang seorang janda lah itu. Nah beliau itu saking udah putus asanya, nggak punya anak, akhirnya dia datang ke Pantai Selatan itu nyari Ibu Roro Kidul. Nah, ternyata sekian lama akhirnya berjumpa juga. Akhirnya mintalah kesaktian oleh Ibu Ratu Kidul. Sehingga Dewi Lanjar ini memiliki kesaktian yang luar biasa. Kesaktian yang sangat luar biasa sehingga dia bisa menguasai Laut Utara tadi. Nah, selain Dewi Lanjar, penguasa yang ada di utara ini di Kerawang ya. Ini daerah Kerawang, dulur. Banyak di sini ya. Salah satunya adalah siapa coba yang di Kerawang? Pernah dengar gak? Kurang tahu itu. Kurang tahu ya. Kerawang itu saya juga lupa. Kacau ini lupa. Syekh Kuro. Sekuro. Jadi Syekh Kuro ini seorang ulama besar dan memang guru dan memang seorang waliullah, kekasih Allah. Patok bumi juga yang di daerah utara ya. Nah, berkaitan dengan Laut Utara ini, jadi Ibu Dewi Lanjar ini bisa merubah wujud sebagai buaya. Buaya tapi posisinya di laut. Kan aneh kan? Harusnya kalau buaya kan di darat ya. Ini di laut. Nah, tapi sebenarnya Dewi Lanjar sendiri pun baik. Aslinya baik. Ya itu, adapun orang misalnya keseret ombak, sebenarnya satu ya dia nggak bisa berenang gitu. Oh, jadi bukan karena Dewi Lanjarnya? Bukan lah. Bukan karena Dewi Lanjar ya nggak bisa berenang gitu. Kalau hilang orang ya. Adapun itu pun juga sebuah takdir dari Allah. Karena dia meninggal gitu ya. Udah waktunya meninggal lah. Nah, adapun yang pesawat Lion, kalau menurut penerawangan saya, mata batin saya, memang dia masuk ke dalam dasar yang memang tidak bisa dilihat oleh orang, dan memang di situ ada lapisan. Ada sebuah lapisan yang memang tidak bisa ditembus dengan alat secanggih apapun. Makanya kan itu lama juga pencariannya. Bangkai pesawat itu lama ya. Itu. Nah, jadi ya sebenarnya laut yang diciptakan Allah ini, yang diberikan kekuasaan oleh Nabi Allah Khidir. Terus ada juga cerita tentang sejarah Nabi Musa ya, yang dikejar-kejar oleh Firaun laknatullah alaih. Terus kisah Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan paus ya. Jadi banyak sekali tentang cerita tentang laut ya. Tapi kalau di Indonesia spesifik tentang Laut Utara, ya terkenalnya adalah Dewi Lanjar. Seperti itu.
Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ampunan maghfirah kepada siapapun yang meninggal dunia di laut ya. Dan insya Allah datangnya kita ke sini salah satu adalah tadabbur alam. Bagaimana Padepokan Matahari juga itu salah satu aktivitas Padepokan Matahari mengunjungi alam ini. Jadi kita harus bersahabat Batara sama alam. Harus bersahabat karena alam bagian daripada diri kita dan diri kita adalah bagian daripada alam. Nah, kalau kajiannya adalah ma'rifatul alam. Oke, demikian saudaraku tercinta. Insya Allah saya doakan untuk keluarga besar Padepokan Matahari serta yang selalu setia menonton channel YouTube Padepokan Matahari dan channel YouTube Ki Raden Arya. Saya doakan rezekinya akan mubrah-mubrah, deras banjir, nyumber seperti air laut. Artinya rezeki kita seperti air laut ini sangat luas karena melebihi luasnya samudra. Insya Allah yang ingin ketemu dengan saya silakan datang ke Padepokan Matahari. Kita akan sharing banyak cerita, mengupas tentang sejarah, berbagai pengalaman, berbagai keilmuan insya Allah ya. Oke, nanti dari sini kita akan meluncur lagi, berangkat lagi ke daerah Kerawang, masih posisi Kerawang, ke tempat pengasingan Insinyur Soekarno atau Eyang Soekarno di daerah Kerawang ya. Jangan lupa terus nonton, terus stay tune di channel YouTube Padepokan Matahari. Oke, saudaraku tercinta, dimanapun kalian berada, kita sudah kunjungi Pantai Pakis ini, Tanjung Pakis, dan tadi kita sempat bertanya kepada UNESCO yang ada di wilayah ini. Ya intinya, jangan pernah meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya hanya kepadanya lah kita memohon dan hanya kepadanya lah kita meminta segala sesuatu apapun. Dewi Lanjar itu hanya seorang makhluk biasa. Dan Dewi Lanjar itu bukan tempatnya untuk meminta sesuatu harta atau dunia. Jadi jangan pernah bersekutu, jangan pernah syirik, mintalah kepada Allah dan menyembahlah kepada Allah. Insya Allah Padepokan Matahari memiliki satu ilmu yang luar biasa, yaitu ilmu The Mastermind. Pengen tahu? Bisa datang ke Padepokan Matahari. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan di lain waktu. Thank you, salam sukses mendunia Matahari.